Berjumpa kembali kita saat ini dalam edisi Sulu Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kita membahas judul tema kita kali ini, menjadi pribadi yang diubahkan untuk mengubahkan. Kita baca di dalam satu ayat firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan identik dengan perubahan. Menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, harus siap mengalami perubahan dan membawa perubahan. Kita mengalami metamorfosis, dibenarkan Allah dari manusia lama yang hidup dalam kegelapan kepada manusia baru hidup di dalam terang. Manusia dengan keahlian ataupun dengan teknologi mampu mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, atau bisa mengubah sesuatu yang tidak berarti menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Contohnya, manusia mampu mendaur ulang sampah menjadi pupuk, membuat kerajinan tangan dari plastik, dari bungkus permen, sedotan, bambu, dan lain sebagainya. Artinya bahwa dalam hidup kita masing-masing ada potensi yang sudah Tuhan berikan. Ada keahlian, kecakapan, kemampuan, karunia, bahkan talenta. Namun kendalanya adalah terkadang kita tidak menyadari bahwa ada potensi dalam diri kita. Merasa diri tidak mampu dan merasa tidak bisa. Inilah pola pikir yang harus kita ubah. Kita harus gali potensi yang ada pada kita masing-masing. Kisah Yusuf yang dihianati, dibuang, dijual, bahkan dipenjara. Tapi ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, dia berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan menjadikan baik. Paulus mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan juga Daud tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya, dianggap tidak ada. Namun dia mampu mengalahkan Goliat. Jangan pernah menyerah jika keadaan yang buruk itu datang atas kita. Namun lakukan sesuatu dengan iman, maka Tuhan akan menolong dan menjadikan semuanya menjadi baik. Bahkan, kita boleh menjadi kesaksian melalui perkara yang sudah terlewati bersama dengan Tuhan. Dari ketiga tokoh di atas kita dapat belajar tentang keintiman dengan Tuhan dapat membawa kemenangan. Dari orang yang biasa, yang tidak bisa dan tidak mampu, namun Tuhan jadikan luar biasa. Menjadi orang yang berpengaruh, disegani, dihormati. Ini bermula dari hati yang mau taat dan dibentuk lewat proses yang tentu tidak mudah. Namun membutuhkan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjuang sendiri, namun ada Tuhan yang pasti dan selalu menolong kita. Dalam Mazmur 84 ayat 7 berkata, apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Segala kesukaran, kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan kekurangan
akan Tuhan ubah menjadi berkat dalam hidup kita. Bagaimana untuk kita bisa menjadi pribadi yang diubahkan untuk mengubahkan? Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita. Dulu kita adalah anak dunia, tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diadopsi menjadi anak Allah. Hidup kita akan mengalami perubahan, memiliki gaya hidup yang suka berdoa, membaca dan merenungkan firman setiap hari. Mental dan juga karakter kita mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, diperbaharui dari hari ke hari, terus menerus. Untuk kita boleh mengalami perubahan, harus memiliki sikap hati seorang hamba, yaitu hati yang tunduk, taat, dan setia. Pribadi yang mau terus belajar, dibentuk dan diproses untuk menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Keberadaan kita hendaknya seperti ragi, sekalipun sedikit dimasukkan di dalam adonan, namun sangat berpengaruh. Begitu juga hidup kita, seharusnya membawa dampak bagi lingkungan, komunitas, dimanapun kita berada. Semangat menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, diubahkan untuk mengubahkan, menjadi pribadi yang berpengaruh, dan kita akan melihat buah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur bahwa setiap kesempatan yang Kau percayakan dalam hidup kami, pakai setiap kami Tuhan, lewat setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan, membawa setiap kami boleh belajar mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami, bahwa bukan kami, tetapi Kristus Yesus yang telah memilih kami menjadi produk-produk surgawi yang siap diperlengkapi, diubahkan untuk mengubahkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian edisi Suluh Kristiani kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Suluh Kristiani berikutnya. Tetap semangat menjalankan setiap tugas kewajiban kita dengan hati yang gembira dan bersukacita. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.